Selamat sore Bapak dan Ibu Guru di mana saja berada. Hari ini saya mau membagi tutorial bagaimana cara membuat komik sederhana yang bisa kita gunakan di classroom kita masing-masing. Nah, aplikasi yang saya gunakan sekarang adalah Pixton Edu. Jadi Bapak Ibu Guru tinggal mengetikkan Pixton Edu, lalu nanti akan diarahkan untuk membuat akun di sini. Dan akunnya ada 3, bisa Bapak Ibu pilih, misalnya mau pakai Google email Gmail, mau pakai Facebook, atau mau login pakai Microsoft 365, silahkan dipilih. Kalau sudah membuat akun di Pixton Edu ini, maka kita bisa langsung bergabung. Ini adalah tampilan awalnya, lalu kita gabung. Ini klik daftar kalau memang baru pertama kali, karena saya sudah ada akun, jadi saya klik gabung. Iya. Setelah kita klik untuk bergabung, maka kita akan sampai di beranda awal daripada Pixton Edu ini. Nah, Bapak Ibu, di sini kita bisa buat kelas, new classroom ini bisa kita buat, dan ini punya saya, sudah saya buatkan kelas tapi belum saya share karena nanti hari Kamis rencananya saya akan mengajar siswa-siswi saya menggunakan ini, membuat materi di dalam bentuk komik, dan nanti siswa akan login ke Pixton menggunakan kode kelas ini. Nanti akan saya berikan cara buatnya. Ketik kelas baru, lalu isikan nama kelasnya, nanti secara otomatis Pixton akan membuat kode kelas untuk kita bagikan kepada siswa kita. Tinggal copy link, dibagikan, siswa langsung join ke kelas kita. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mau membuat komik, maka yang kita klik adalah di sini, komik saya. Ini kita klik. Nah, komik yang kemarin saya posting dan mendapat tanggapan dari banyak sekali Bapak Ibu Guru yang ingin juga belajar adalah yang ini yang saya posting. Nah, kalau kita mau membuat yang baru, membuat komik baru, kita klik komik baru, maka akan terbuka jendela kosong seperti ini. Nah, kalau sudah terbuka, tinggal kita kenalkan terlebih dahulu fitur-fitur apa saja yang ada di situ. Ya, ada beberapa fitur yang bisa kita pakai. Oke, ini adalah tampilan dari tempat kita untuk mulai menggambarnya. Nah, kita akan menggambar mulai dari yang kosong ini Bapak Ibu. Jadi setiap kali Bapak Ibu menggambar di sini, dia akan muncul di sini. Nah, kalau kita mau membuat sebuah komik, pasti kita akan mulai dengan latar belakang. Di sini yang ada tanda-tanda kunci, itu berarti berbayar Bapak Ibu. Nih, kayak tanda ini, kunci berbayar. Dan disediakan ada kurang lebih 2, 4, 6, 9 yang free. 13 ya, 13 yang free. Nah, ini yang kosong. Nah, kalau kita mau membuat yang ada latar belakangnya, boleh kita pakai misalnya ini, saya klik pilihan ini untuk latar belakang, maka dia akan langsung berubah. Jadi yang berubah di sini akan sama dengan ini. Nah, komik kita kan perlu karakter. Nah, kita bisa membuat avatar kita, bisa kita buat sendiri, ataupun mau diambil dari karakter yang sudah disediakan, silahkan. Nah, ketika Bapak Ibu login pertama tadi, maka nanti akan diarahkan untuk membuat avatarnya Bapak Ibu Guru. Terserah nanti kalau siswa-siswi kita sudah membuat komik di sini, maka foto mereka itu bisa menjadi foto kelas. Nah, saya nanti ke depannya saya akan menyuruh siswa-siswi saya login ke sini, mereka membuat avatar sendiri, dan saya ingin membuat semacam foto tapi memakai avatar dari siswa-siswi saya. Saya rencananya begitu. Nah, ini avatar yang sudah saya buat. Jadi saya yang akan, misalnya kalau gurunya yang menjadi sentral untuk pembicaraan dalam komik, maka kita tinggal pilih. Nah, ini avatar yang punya saya. Sekarang sudah ada seperti biasa, pakaian juga ada yang free. Kalau yang kunci-kunci begini berarti berbayar ya Bapak Ibu. Jadi kita punya beberapa pilihan seperti ini. Nah, kalau mau kembali, ini kan avatar saya nih, AR di sininya avatar punya saya.
Sekarang saya ingin bukan saya sendiri, misalnya saya pengen menambah karakter yang lain, berarti kita klik tambah karakter. Nah, karakternya bisa pilih di sini mau yang mana. Misalnya saya mau memilih karakternya yang perempuan ini, ya udah tinggal saya klik saja. Maka nanti dia langsung masuk ke gambar dari komik yang akan saya buat. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah kita tambahkan karakter ini bisa kita geser-geser, misalnya ke sebelah sini. Terserah, bebas ya, kalau kita mau geser silahkan. Lalu kalau misalnya sudah, karakternya sudah, maka bisa kita berikan obrolan. Kita berikan dia obrolan. Ini gambar ini adalah gambar yang ini, kedua ini. Jadi bisa kita ganti obrolannya. Misalnya, si anaknya mau bertanya, Ibu mau kemana? Misalnya begitu. Ibu mau kemana? Lalu centang tanda yang ini. Nah, kalau begini berarti otomatis di sebelah kanan itu nanti si anak akan muncul, Ibu mau kemana? Gitu ya. Berarti ini huruf I besar. Oke, sudah kita buat seperti ini. Nah, kemudian kita bisa mengganti topiknya Ibu. Misalnya ini saya tinggal tambahkan di bagian ibunya. Nah, misalnya saya akan menjawab, Ibu mau keluar sebentar. Nah, ketika kita centang, maka akan muncul di panel obrolannya, Ibu mau keluar sebentar. Terus si anaknya nanya, Ibu mau kemana? Nah, Bapak Ibu guru, kalau misalnya kita ingin wajahnya agak berubah, bisa kita setting di sini. Klik wajah. Misalnya wajah ibunya mau kita rubah seperti apa. Misalnya karakternya boleh dipilih ya. Ini misalnya ibunya senyum gitu. Nanti wajah ibunya ini langsung berubah. Jadi kita tidak perlu merancang wajahnya seperti apa, nanti dia akan jadi sendiri. Kita tunggu sebentar. Nah, wajahnya langsung berubah jadi seperti ini. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau menambahkan ekspresi dari anaknya, kita ubah wajahnya ya. Misalnya wajahnya karena dia bertanya mau kemana, berarti penuh tanda tanya. Kita bisa pilih yang ini yang ada tanda tanyanya. Kita pilih. Kita tunggu sebentar. Nah, maka di atas wajah anaknya ini ada tanda tanya. Dia tanya, ibunya mau kemana nih? Nah, gitu. Nah, kalau misalnya ini sudah, Bapak Ibu, boleh kita posisi atau postur dari ini kan berdiri tegak. Bisa kita rubah di sini di tindakan. Kita klik. Sebentar. Ya, lalu kita ubah posenya. Misalnya ibunya posisinya sedang apa gitu. Apakah sedang bertolak pinggang atau lagi berjalan atau gimana gitu. Misalnya lagi jalan nih ibunya. Nah, kita klik aja di situ, maka posisi ibunya langsung akan berubah. Kita lihat. Nah, seperti ini. Lalu posisi anaknya bisa kita rubah. Kita pindah lagi, lalu kita ganti posisi anaknya. Ubah pose. Kita klik posisi anak. Nah, posisi anaknya mau seperti apa? Misalnya dia bertanya gitu ya, atau mungkin dia bertolak pinggang gitu karena tidak diajak oleh ibunya misalnya gitu ya. Nah, nanti si anak ini akan berubah posisinya ketika kita klik seperti ini. Nah, gini Bapak Ibu. Ibu mau keluar sebentar, Ibu mau kemana? Nah, ini misalnya slide satunya sudah seperti ini. Kita mau pindah ke slide berikut, berarti kita tambahkan panel ya. Kita tambahkan panel. Lalu kita pilih lagi, saran saya boleh latar belakang diganti boleh, tapi bagusnya sih ke fokus. Kita pindah dia ke fokus. Nah, fokusnya akan seperti ini. Ini artinya posisi, ini kan dua orang, berarti posisinya seperti ini nanti. Mau pergi sama-sama ataukah tidak gitu. Nah, misalnya dari pembicaraan ini,
kita akan membuat fokus, misalnya gini, kita ganti tambah fokus ya. Nah, maka gambar kita yang tadi di sini sudah berubah menjadi begini. Nah, sekarang kita tambah untuk panelnya, kita tambah untuk slide yang baru dengan posisi yang berbeda. Nah, Bapak Ibu, sekarang sudah ada 2 slide nih, tapi saya mau merubah yang ini. Saya mau merubah yang kedua ya. Ini yang pertama jalan. Nah, yang keduanya ibunya misalnya mau ngomong dulu, kita tinggal tambah kata dulu ya, kita tambahin kata. Misalnya ibunya bilang mau menjawab apa, ibunya misalnya tadi kan pertanyaannya ibu mau kemana? Ibu mau ke supermarket. Lalu kita centang, maka si ibu akan memiliki obrolan. Nah, begini ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah selesai, si anaknya kita kasih obrolan juga. Misal si anaknya mau ngomong apa, aku ikut ya Bu. Aku ikut ya Bu, misalnya begitu. Lalu kita centang lagi, tunggu sebentar, maka si anak akan memiliki obrolan seperti ini. Ibu mau ke supermarket, aku ikut ya Bu. Oke, kalau sudah seperti ini, misalnya kita mau nambah lagi slide yang berikut nih ya, kita akan ke slide yang ketiga misalnya. Nah, di slide ketiga ini kita pilih fokus, kita mau ganti posisi. Jadi fokus itu gayanya, jadi backgroundnya sama tapi orangnya pindah-pindah. Nah, itu fokus. Nah, misalnya saya mau pilih ke sini ya, untuk yang ketiga saya akan ganti fokusnya itu dengan yang lain. Jadi si ibunya mengizinkan untuk pergi si anak ini, jadi mereka berdua akan sama-sama berjalan. Nah, sekarang saya sudah klik fokus, maka terlihat mereka berdua berjalan berpegangan tangan. Ya udah, tinggal kita tambahkan katanya saja. Misalnya anaknya bilang kata ibunya gitu ya, kita buat untuk kalimat ibunya. Ayo nak, misalnya gitu. Ayo nak, kita pergi bersama-sama. Bersama-sama. Udah, kalau udah selesai, tinggal kita centang lagi seperti biasa. Lalu misalnya mau membuat si anaknya juga ngomong gitu ya, jadi kita tinggal klik lalu kita tambahkan ayo. Nah, udah. Nah, yang tombol yang ada seperti mic ini Bapak Ibu bisa merekam kalau misalnya malas ketik ya, bisa merekam suara saja. Nanti teksnya akan langsung tertulis, tinggal Bapak Ibu centang-centang kalau misalnya itu sudah selesai. Nah, Bapak Ibu, misalnya di cerita ketiga ini kan kalau ngajak pergi berarti senang ya. Nah, bisa kita rubah wajahnya. Misalnya wajah si anaknya itu menjadi tertawa, senang karena diajak oleh ibunya. Bisa kita ganti di sini, misalnya dia senang gitu. Nah, udah, nanti wajahnya berubah. Nah, kalau misalnya kita sudah merubah wajah anaknya, wajah ibunya pun misalnya senyum-senyum bisa kita rubah di sini. Nah, sekarang kita akan rubah wajah ibunya. Wajah ibunya misalnya juga berseri-seri ya, tersenyum karena bisa jalan dengan anaknya. Boleh kita kasih senyum lebar seperti ini. Tunggu sebentar, maka wajah ibunya pun akan berubah. Ini kelihatan ya, wajah anaknya senyum, wajah ibunya juga senyum. Nah, oke Bapak Ibu, kalau sebelum kita klik selesai, kita bisa lihat lagi, kita tinjau lagi. Misalnya ini wajahnya bisa kita rubah. Misalnya wajah anaknya yang kita rubah ya, wajah anaknya misalnya memelas gitu. Please, gitu. Seperti itu. Mungkin bisa kita pilih wajah seperti ini. Nah, tinggal begitu aja Bapak Ibu. Jadi sebenarnya membuat komik untuk pembelajaran sebenarnya tidak sulit. Kita bisa manfaatkan. Salah satunya adalah menggunakan Pixton Edu. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi caranya untuk
merubah posisi tangan seperti ini, misalnya mau dirubah ke bentuk yang lainnya. Kalau misalnya kita lihat slide yang kedua, ini bentuk tangannya sudah seperti ini. Mau dirubah misalnya tangannya mesti ke belakang atau ya udah kita tinggal klik tindakan, lalu ubah pose. Yang mau diubah siapa, ibunya atau anaknya, terserah. Ini tangannya seperti lagi meminta gitu. Atau mungkin kita bisa memohon ya, kita pilih ini. Nah, kalau diklik, maka nanti tangannya berubah, tuh dia memohon, please aku ikut ya Bu ya gitu. Nah, kalau misalnya mau ganti posisi ibunya juga biar tidak tegak begini, silakan kita change posisinya si ibu, misalnya begini, boleh, bebas saja sih Bapak Ibu, terserah dari Bapak Ibu, sekreatifnya Bapak Ibu untuk membuat posisinya. Bu mau ke supermarket, aku ikut ya Bu. Nah, kalau sudah misalnya Bapak Ibu yakin ini udah pas, sudah selesai, klik selesai di bagian atas, lalu tinggal komik ini mau diapakan. Misalnya mau dibagikan ya, atau mau di-download dulu sebagai bahan referensi, atau mau dibikinkan buku, atau mau dicetak, terserah. Lalu kalau mau dibagikan, tinggal Bapak Ibu klik link, lalu kemudian Pixton akan mengeluarkan linknya yang bisa dibagikan. Tinggal Bapak Ibu salin link. Nah, link ini yang nantinya akan Bapak Ibu kasih ke siswa-siswi. Misalnya saya punya kelas nih, contohnya di Google Classroom saya mau kasih ini sebagai materi misalnya. Berarti saya tugaskan di materi, lalu saya tuliskan saja komik tentang apa gitu ya, sesuai dengan judul. Deskripsinya kita isi, misalnya bacalah komik di bawah ini. Bacalah komik di bawah ini, lalu kita klik tambahkan, karena tadi kita copy link, berarti linknya yang tadi sudah kita copy, kita paste saja di sini, tambahkan link, lalu kalau ada topik kita beri topik, kalau sudah selesai ya udah kita posting aja dan dia akan masuk ke forum siswa-siswi, bisa langsung lihat nih sudah muncul Bapak Ibu ya, memposting materi baru komik tentang apa. Nah, demikian tutorial bagaimana cara membuat komik menggunakan Pixton Edu. Semoga bermanfaat dan Bapak Ibu juga bisa membuatnya. Sampai jumpa.